Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sahabat, teman-teman, semuanya saja yang baru menonton atau baru menemukan channel yang baru ini memang video perdana dari saya. Saya ingin membagikan tips bagaimana cara melunasi hutang dengan sedekah. Nah, cara-cara itu nanti kita bahas bareng-bareng. Saya mempunyai ada 7 cara bersedekah yang bisa membuat hutang kita lunas dengan cepat. Oke, sebelum kita bahas ketujuh cara sedekah yang baik bagi kita yang terutama yang mempunyai hutang, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga nanti dengan cara ini hutang-hutang teman-teman itu akan segera lunas dan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi dengan cara bersedekah. Oke, kita bahas mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah sedekah pagi. Jadi, teman-teman, setiap hari kita melakukan sedekah setiap pagi. Bagaimana caranya dan ke siapa atau bagaimana, kalian pasti bingung. Nah, sebenarnya tidak usah bingung, teman-teman. Kita kalau pagi kan suka sholat subuh berjamaah. Nah, di setiap masjid pasti ada kotak infak. Kita masukkan saja uangnya ke situ. Jangan melihat nominalnya, yang penting kita ikhlas, kita semaunya. Kita mempunyai uang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 atau 5.000. Yang penting setiap hari kita bisa melakukan sedekah tersebut. Kalau setiap hari kita bisa melakukan sedekah-sedekah itu di pagi hari, insya Allah rezeki kita akan lancar dan mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian pasti akan bertanya seperti ini, Pak, bagaimana saya bisa melakukan sedekah pagi sedangkan saya bangunnya juga siang? Kan seperti itu. Itu sebenarnya mudah. Itu jangan menjadi alasan kenapa kalian bingung untuk melakukan sedekah di pagi hari. Ketika kalian bangunnya mungkin siang, jam 6 atau jam 7 atau jam 8, kita bisa menggunakan cara yang lain. Dengan cara kita di rumah kan kita bisa membuat celengan. Kita masukkan saja sedekah pagi kita itu di situ. Misalkan sehari Senin kita masukkan uang 1.000 atau 2.000. Kita semampunya kita saja. Misalkan kita mampunya 2.000, ya kita rutinkan 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 terus setiap pagi. Nah, dari angka 2.000 itu pasti akan dilipat gandakan menjadi banyak lagi. Gitu ya. Untuk selanjutnya, yaitu adalah sedekah pada hari Jumat. Yang kedua berarti. Yang kedua adalah sedekah pada hari Jumat. Setiap hari Jumat adalah hari yang sangat baik. Sebenarnya hari yang lain juga baik, tapi kalau Jumat itu lebih baik. Nah, di hari Jumat itu kita pada saat melakukan Jumatan atau sholat Jumat berjamaah, kita bisa melakukan sedekah, diusahakan lebih banyak dari sedekah pagi. Misalkan kita melakukan sedekah pagi Rp2.000, berarti pada hari Jumat kita usahakan Rp4.000 atau Rp5.000.
itu akan membuat lebih baik lagi. Atau sekarang lagi marak lagi, yaitu dengan cara sedekah nasi bungkus. Di setiap masjid-masjid biasanya di depan sudah dikasih nasi bungkus. Itu juga sangat baik. Kita mampunya mungkin 10 bungkus, silahkan ditaruh saja 10 bungkus. Atau dengan cara apa saja, yang penting hari Jumat itu kita bisa bersedekah lebih banyak daripada sedekah pagi. Kalau kalian rutin melakukan yang pertama sedekah pagi hari, yang kedua sedekah Jumat, insya Allah hutang-hutang kalian akan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap berdoa, sholat 5 waktu, dan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan. Ramadan memang baru saja lewat. Ini juga masih lama lagi Ramadan. Tapi di hari Ramadan itu hari yang sangat bagus. Bulan yang sangat bagus, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para muslim. Nah, di bulan Ramadan itu perbanyak lagi lah kita untuk bersedekah. Sedekah apa saja, yang penting kita ikhlas semampu kita. Karena dengan sedekah rezeki kita pasti akan lancar dan sangat berkah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sedekah kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, ayah, ibu, adik, kakak, kerabat. Itu adalah hal yang utama. Hal yang utama untuk kita melakukan sedekah. Kita bantu yang saudara kita yang sedang kesusahan. Kalau kita tidak punya uang, kita bisa bantu dengan ide-ide kita, atau dengan tenaga kita, atau dengan cara apa yang kita mampu. Kita bikin enak aja, yang penting kita bantu dengan ikhlas. Yang kelima adalah kita sedekah untuk anak yatim. Anak yatim itu kalau disedekahi kita, sering sedekah kepada anak yatim, itu sangat luar biasa. Kita bisa membuka rezeki-rezeki kita. Karena anak yatim itu memang sangat membutuhkan bantuan sedekah dari kita. Walaupun hanya sedikit, tapi itu sangat membantu. Yang selanjutnya adalah sedekah ilmu. Nah, ini adalah sedekah yang sangat mudah bagi kita. Kita tidak punya uang, kita bisa sedekahkan ilmu kita. Apa yang kalian tahu, yang dianggap itu baik dan bisa berguna bagi orang-orang lain, itu bisa digunakan untuk melakukan sedekah. Banyak kan orang yang berkata, saya tidak punya uang untuk melakukan sedekah. Tapi kita bisa melakukan sedekah dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu bisa dibawa sampai mati. Merupakan amal yang sangat baik dan bisa berguna untuk masa depan. Oke, jadi nggak punya alasan untuk tidak bersedekah. Dengan sedekah uang ataupun sedekah ilmu, itu sangat mudah. Yang ketujuh, yang ketujuh itu adalah sedekah. Menurut saya itu sedekah yang sangat gila. Saya bisa menyebutnya dengan sedekah gila. Apa itu sedekah gila? Sedekah gila itu adalah menyedekahkan barang yang kita sukai, yang kita hargai, yang mempunyai harga tinggi. Misalkan kita mempunyai suatu barang yang sangat kita cintai.
yang sangat kita sukai, kita sedekahkan. Itu memang sangat susah. Tapi cobalah, ketika teman-teman bisa melakukan hal itu adalah hal yang sangat baik. Coba saja kalian lakukan hal itu, pasti kalian akan merasakan hal yang berbeda. Kalian akan lebih senang, rezekinya lebih lancar. Pokoknya semuanya akan berjalan dengan kehendak Allah. Dan kita harus selalu berpikir positif. Kalau sedekah kita itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun caranya. Karena Allah sudah berjanji. Barang siapa yang menyedekahkan 1 ekor pasti akan dibalas dengan 7 ekor dan anak pinaknya. Jadi 1 bisa menjadi banyak sekali. Pasti akan dibalas. Balasannya bukan hanya sekedar uang. Misalkan, bayangkan saja, kalian menyedekahkan uang 50.000. Kalian akan mengharapkan itu akan dibalas menjadi 7 kali 5, 350.000. Itu hanya angka uang, 350.000. Nah, tapi untuk Allah membalasnya adalah dengan cara yang terbaik. Misalkan, angka 350.000 itu menurut kalian atau menurut orang yang memang membutuhkan itu adalah angka yang lumayan besar. Tapi kenapa kadang-kadang Allah berkehendak lain? Allah membalas dengan kesehatan kita atau kelancaran usaha kita, atau adapun kejadian-kejadian yang seharusnya menimpa kita tapi tidak terjadi kepada kita. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Lebih baik banyak sedekah supaya rezeki kita lebih lancar lagi. Oke sahabat, sementara seperti itu dulu. Semoga sedikit apa yang saya bicarakan bisa menjadi ilmu atau menjadi hal yang bisa kalian lakukan, dan semoga hutang-hutang kalian yang mendengarkan ini bisa segera terlunasi dan usaha-usaha kalian tetap berjalan dengan baik. Begitu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.